Hmm. Ya, silakan Najwa dimulai. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang berkuasa dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Maka nama saya Aprilia Itsnaini Rosidin yang akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi kesempatan kami pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Eni Purwaningsih, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Yang terhormat Bapak Iksanto Wahyudi, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Yang terhormat Bapak Hermanto, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Akuntansi, Certified Ethical Hacker, Certified Advanced Security Forensic, Senior Fellow of Public Speaking and Communication, Training Methodology, Registered Writing and Visual Communication Professional Certified Training Methodology, Certified Senior Fellow of Public Speaking and Communication, Recent Fellow of Public Speaking and Communication Training Methodology, dan Bapak Mas Roji, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi Certified Management Accountant, Doctor of Philosophy. Sebelum memulai sesi pemaparan materi, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Eni Purwaningsih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Lalan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di webinar hari ini. Ya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri. Saya Eni Purwaningsih, eh, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Esa Unggul. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bambang Nur Cahyo selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih MSI selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 3 Kota Bekasi yang telah memberikan izin untuk melaksanakan pengabdian masyarakat ini.
Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada guru-guru SMK Negeri 3 Kota Bekasi yang telah hadir dalam webinar. Tidak lupa terima kasih juga kepada rekan-rekan dosen, mahasiswi Universitas Esa Unggul, dan siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Bekasi yang saya banggakan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir siang ini mengikuti webinar ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Esa Unggul, melaksanakan program pengabdian masyarakat berupa pemberian webinar di SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Program pengabdian masyarakat ini sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Kegiatan terjun langsung di masyarakat ini sebagai bukti bahwa keilmuan ada untuk membantu masyarakat dalam menemukan solusi atas dari sebuah masalah. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini juga sebagai wujud nyata kontribusi lembaga dalam memajukan bangsa. Dalam pertemuan siang ini, topik yang akan kita bahas dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berjudul Cara Mengelola Keuangan dengan Bijak bagi Generasi Z, ya, khususnya di SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Seperti yang kita ketahui ya, generasi Z ya atau anak-anak sekarang ini terkadang menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan pribadi. Tantangan ini bisa datang dari berbagai arah, mulai dari biaya sekolah yang sudah cukup tinggi, kebutuhan sehari-hari, hingga adanya godaan ya untuk menghabiskan uang pada hal-hal yang tidak perlu. Sehingga jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik, maka akan mengalami kesulitan keuangan yang berdampak negatif pada studi kalian dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan dan menerapkan strategi yang efektif. Ya, jadi di kegiatan pengabdian masyarakat ini akan membahas beberapa tips yang dapat membantu generasi Z, khususnya siswa-siswi ini SMK Negeri 3 Kota Bekasi, untuk mengelola keuangan pribadi kalian. Ya, jadi tips-tipsnya nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak nih dari program studi akuntansi, ya, yang akan menjelaskan tips-tipsnya cara mengelola keuangan yang dapat diterapkan oleh siapa aja. Tentunya tujuannya untuk supaya siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Bekasi bisa mencapai tujuan akademiknya dan tidak khawatir ya tentang masalah keuangan. Saya mewakili tim sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Harapan saya semoga nih siswa-siswi SMK 3 Kota Bekasi ya untuk aktif nanti tanya jawab berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Jadi semoga kegiatan pengabdian masyarakat hari ini dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah kata sambutan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kakak-kakaknya nih dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eni atas sambutannya. Untuk yang pertama, materi yang akan disampaikan oleh Kehalalan Norma Arifah.
Kepada kehalalan norma Aripa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang cara mengelola keuangan bijak bagi generasi Gen Z. Tujuan dari materi ini yaitu untuk memahami pentingnya mengelola keuangan, mengenal konsep dasar keuangan, dan menerapkan prinsip-prinsip mengelola keuangan yang bijak. Next. Pengertian keuangan. Keuangan adalah pengelolaan uang dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan hidup. Keuangan juga merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan uang, aset, dan sumber daya ekonomi lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks individu, perusahaan, maupun negara, keuangan berfokus pada bagaimana memperoleh, menggunakan, dan mengalokasikan dana secara efisien. Secara umum, keuangan mencakup 3 kegiatan utama. Yang pertama, ada perolehan dana atau financing. Bagaimana uang diperoleh, misalnya dari pendapatan, pinjaman, atau investasi. Penggunaan dana atau investing, bagaimana dana digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan. Lalu ada pengelolaan dana atau managing, bagaimana mengatur arus kas, risiko, dan keputusan keuangan agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Next. Konsep dasar keuangan. Yang pertama, ada pendapatan. Pendapatan merupakan uang yang diterima dari pekerjaan atau investasi. Pendapatan bisa dibilang uang yang diperoleh seseorang atau suatu pihak sebagai hasil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Pendapatan merupakan sumber utama keuangan seseorang. Bisa berasal dari gaji atau upah karena bekerja, hasil usaha atau bisnis, dan investasi seperti bunga dividen atau sewa properti. Selanjutnya, yang kedua, ada pengeluaran. Pengeluaran adalah uang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa. Contohnya seperti membayar makanan, transportasi, listrik atau internet, membeli pakaian, hiburan, atau barang konsumtif, dan lainnya. Pengeluaran menunjukkan bagaimana seseorang menggunakan uangnya. Jika tidak diatur dengan baik, pengeluaran bisa lebih besar dari pendapatan, yang akhirnya menyebabkan kesulitan keuangan. Lalu yang ketiga, itu ada tabungan. Tabungan adalah uang yang disimpan untuk segala keperluan di masa depan. Contohnya menabung di bank, menyimpan uang tunai, dan menempatkan dana di deposito atau instrumen investasi rendah risiko. Tabungan berfungsi sebagai cadangan keuangan untuk keperluan mendatang, seperti pendidikan, membeli rumah, pensiun, atau menghadapi keadaan darurat. Next, mengelola keuangan dengan bijak. Mengelola keuangan dengan bijak adalah kemampuan mengatur dan mengendalikan pemasukan, pengeluaran, utang, dan investasi secara terencana dan teratur untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang, seperti stabilitas finansial, keamanan masa depan, dan pemenuhan kebutuhan. Next, mengelola keuangan dengan bijak sangat penting karena menciptakan stabilitas, memungkinkan pencapaian tujuan finansial jangka panjang, dan mengurangi stres finansial. Terima kasih untuk kehalalan atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan
dilanjutkan oleh Kak Naisya Nasabila. Kak Naisya Nasabila, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk selanjutnya, yaitu manfaat utama mengelola keuangan dengan bijak, yaitu dengan mencapai tujuan finansial dan membangun kemandirian finansial, menghindari utang berlebihan dan mengembangkan kebiasaan hidup hemat, membangun dana darurat, mengurangi stres finansial dan meningkatkan rasa aman, meningkatkan kualitas hidup, mengajarkan disiplin dan tanggung jawab, serta mengoptimalkan pertumbuhan kekayaan. Selanjutnya, yaitu tips mengatur keuangan yang efektif. Biasanya kita mengatur keuangan itu kan dicatat atau disimpan aja gitu. Nah, ini ada tipsnya nih, yaitu mencatat dan buat anggaran bulanan. Tentukan prioritas keuangan. Pisahkan rekening untuk menabung dan belanja. Gunakan metode 50-30-20. Metode ini tuh kayak 50 itu buat uang kalian jajan. Terus 30 itu untuk belanja buat main sama teman. Terus 20-nya itu untuk kita sisihkan, kita tabung. Setelahnya, menghindari gaya hidup konsumtif, yaitu menghindari gaya hidup konsumtif berarti mengendalikan dorongan untuk membeli barang secara berlebihan dengan memprioritaskan kebutuhan dasar di atas keinginan sesaat atau gaya hidup mewah. Selanjutnya, memanfaatkan promo secara bijak, kurangi penggunaan kartu kredit, sisihkan dana darurat, mulai berinvestasi, hindari pinjaman yang tidak perlu, evaluasi keuangan secara rutin. Next. Selanjutnya, prinsip-prinsip mengelola keuangan yang bijak, yaitu membuat anggaran, merencanakan pengeluaran dan pendapatan, menghemat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menginvestasikan, yaitu menggunakan uang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Next-nya. Contoh pengelolaan keuangan yang bijak, yaitu membuat rekening tabungan untuk masa depan, menginvestasikan uang di saham atau obligasi, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, tips mengelola keuangan yang bijak. Seperti yang tadi, buat anggaran yang realistis, prioritaskan pengeluaran, hemat dan disimpan, investasikan dengan bijak. Kesimpulan dari semua ini, mengelola keuangan dengan bijak sangat penting untuk mencapai keuangan dan menerapkan prinsip-prinsip mengelola keuangan yang bijak. Kita dapat mencapai keuangan yang stabil dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita hari ini atas penyampaian materi yang luar biasa. Materinya sangat menarik tentunya dan memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau menuliskannya di kolom chat. Yuk teman-teman, kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan oleh para pembicara. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan atau diketik di kolom chat. Saya mau tanya, Kak. Tadi Ya, boleh silahkan. Kak, saya mau tanya, apa hambatan Maaf, aku potong dulu. maaf. Bisa sebutin namanya Apa sama hambatan dari dalam jurusan apa? mengelola keuangan? Nggak ketahuan, Pak.
Hah? Iya, Maaf, ketik aja, Pak. sebelumnya bisa disebutkan namanya terlebih dahulu. Namanya. Oh ya, nama saya Kinesia Tabina, kelas 12 akuntansi 5. Oh, pertanyaannya? Baik, boleh diulang pertanyaannya? Iya, boleh, boleh, boleh. Dia apa? Apa hambatan dalam mengelola akuntansi keuangan? Oke. Mengelola keuangan. Dengar gak? Diem dong. Risik apa? Asik. Nih, ketik deh. Eh, Apa? terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Iya, Kak. Untuk yang lain mungkin ada yang punya pertanyaan. Ini mengelola. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Masih sebutin lagi. Udah deh, jawabannya langsung. Oke, sebelumnya makasih untuk pertanyaannya. Di sini aku mau bantu ngejelasin hambatan dalam mengelola keuangan itu apa aja. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan keuangan. Jadi biasanya tuh banyak dari kita ini tuh belum tahu cara mengatur keuangan tuh kayak gimana, dari kayak menabung atau membedakan kebutuhan dan keinginan. Akibatnya tuh uang cepet habis tanpa disadari karena kalian ini atau kita ini tuh kayak nggak tahu apa sih perbedaan kebutuhan banget kita ini sama keinginan kita ini apa. Habis itu yang kedua juga nggak ada rencana asal anggarannya. Jadi kita nih sering banget menggunakan uang sesuai keinginan saat itu juga. Jadi bukan berdasarkan prioritas. Dia maka dari itu kita nih harus buat prioritas berdasarkan kebutuhan kita nih apa aja yang paling atas yang harus kita penuhi setiap bulannya atau setiap tahunnya baru di beberapa list ke bawahnya mungkin baru keinginan. Jadi kita mendahulukan kebutuhan dulu. Yang terakhir yang dari aku itu gaya hidup yang konsumtif yang udah dijelasin juga sama temen aku sebelumnya itu biasanya itu bisa dari pengaruh teman, tren media sosial dan keinginan keinginan untuk tampil kekinian sering membuat pelajar nih membeli barang yang sebenarnya tuh nggak dibutuhkan. Seperti yang udah aku bilang tadi, ini tuh termasuk keinginan. Jadi mereka nih suka nggak tahu apa sih perbedaannya kebutuhan dan keinginan mereka. Makanya uangnya ini bakalan cepet habis karena nggak tahu perbedaan kedua itu. Itu segitu dari aku. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama, Kak. Sangat jelas.
Baik, Keneis, apakah pertanyaannya sudah apakah jawabannya sudah cukup? Cukup, cukup, cukup. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini kan tadi dari siswinya ya. Mungkin dari siswa-siswanya. Ayo yang aktif nanti ada hadiahnya loh. Hadiahnya lumayan nih bisa buat Ada yang mau nanya nih, Kak? jajan. Iya, ya boleh. Boleh. Sebutin nama dan Muti, guru, jurusannya. Muti. Ayo yang cowok-cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelas 12 akuntansi 5. Di sini saya mau nanya tentang bagaimana jika kita sudah mengelola keuangan tetapi tidak mencapai tujuan finansial. Apa dampak solusi yang akan kakak lakukan? Bagaimana apa? Dan solusi. Ulang kembali. Bagaimana jika kakak sudah mengelola keuangan tetapi tidak mencapai tujuan finansial? Apa dampak dan solusi yang akan kakak lakukan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih. Sambil menunggu jawabannya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kalian bisa nanya lewat kolom chat juga. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, boleh. Kak, Bisa perkenalkan diri saya terlebih dahulu. nama saya Umar Mulyana, teman saya Radit. Sini. Nih. Kelas Oke, berapa dan pertanyaannya daerah gini, jurusan? Kak. Nih, Kak. Jadi pertanyaan saya sih cuma motif and trick aja, Kak. Misalkan saya kan emang suka nyatet keuangan saya setiap hari ya. Kadang tapi dalam pencatatan itu nggak konsisten, Kak. Saya tuh kadang suka males nyatetnya. Itu kira-kira ada tips and triknya nggak, Kak? Sebelum ke mengelola kan seharusnya ada pencatatan kesehariannya gitu ya kan, Kak? Ya, nah itu dia. Kadang saya tuh udah di awal tuh udah mau komitmen nih, mau terus-terusan catet, tapi malah di tengah-tengah tuh suka males nyatetnya gitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara. Bagaimana jika mengelola keuangan tidak mencapai tujuan finansial, apa dampak dan solusinya? Dampaknya itu biasanya itu terjadi ketidakseimbangan keuangan, sulit memenuhi kebutuhan, timbul utang juga, dan terganggunya stabilitas usaha atau pribadi. Solusi yang bisa dilakukan yaitu mengevaluasi keuangan,
kurangi pengeluaran tidak penting, tingkatkan pendapatan, buat anggaran baru, dan disiplin dalam pencatatan serta perencanaan keuangan. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, untuk Mutiara, apakah jawabannya sudah cukup terjawab? Baik Kak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, jadi di sini aku mau membantu ngejelasin, aduh kok hilang. Ngejelasin pertanyaan dari Umar dan kawan-kawan. Jadi tadi kan katanya lagi dari awalnya udah komitmen mau nabung, tapi di pertengahan jalan tuh kayak males, hilang semangat gitu kan. Jadi mungkin masalah utamanya tuh banyak banget ya. Dari Mas sendiri juga pasti ada alasannya. Mungkin kayak ngerasa terlalu lama nabungnya gitu kan. Terus ada godaan untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan. Yang banyak banget ya. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa solusi yang aku tahu. Di sini mungkin kamu bisa coba ingetin diri kamu sendiri lagi kayak kenapa sih aku memulai nabung ini tuh untuk apa. Jadi pastinya kalau misalkan nabung ini kan kamu mau mencapai sesuatu. Nah, pas kamu mau mencapai sesuatu ini, pasti kamu tuh akan ngerasa bangga, ngerasa senang karena bisa membeli sesuatu dari hasil dari payah kamu yang udah kamu tabung. Habis itu mungkin juga bisa ubah targetnya supaya dari yang mungkin tadinya target kamu terlalu besar, mungkin bisa jadi dikecilin dulu supaya konsisten setiap harinya nabungnya. Terus em, ini juga bisa sih, ini agak aduh, absurd tapi mungkin kamu kalau misalkan udah nabung banyak, lumayan banyak, kamu bisa ngasih reward ke diri kamu sendiri yang beli keinginan kamu walaupun bukan kebutuhan, tapi itu jangan sering-sering karena nanti uang tabungannya lama-lama habis. Terus juga kamu bisa pisahkan uang tabungan sama uang harian yang kamu gunain setiap harinya. Jadi uang tabungan kamu ini bakal tetap utuh tanpa em, mengurangi tabungannya di kedepannya gitu loh. Jadi bisa misahin uang tabungan sama uang harian. Eh, Mungkin segitu dari aku. Semoga menjawab pertanyaan kamu ya. Terima kasih untuk pertanyaan by the way. Oke, terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini kita udah mendapat 3 pertanyaan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, atau mungkin ingin bertanya seputar PPT, ada yang kurang jelas dalam menjelaskannya gitu. Boleh banget ditanyain juga. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Masih boleh bertanya. Sepertinya sudah Tadi tidak baru ada Kak. 4 ya? Sudah Ibu, Kak. Sudah. Nggak mau nih hadiahnya lagi. Nggak dia woi. Ini kalian ada tabungan nggak nih di sekolah? Kalau boleh tahu.
Ada Kak, ada Bang Mini Ada Kak. Bang Mene, Bang Mene. Ibu Kak. Oh, kalian rajin nabung nggak Ada Bu. tiap hari? Enggak juga sih Kak. Enggak. 10 miliar mungkin. Kenapa nggak nabung tiap hari? Kan mesti konsisten. Uang jajan tiap hari kan? Tiap hari. Sehari itu Sehari 20.000. satu Sehari 20.000. paling mana 2.000 buat parkir. Saya biasa per bulan tuh 2 miliar. Kurang lebih lah. Ya namanya juga orang dagang. Ayo ada lagi nggak? Baru 4 nih yang tanya. Udah Kak, udah Kak. Sepertinya tidak ada ya Pak. Pak Eko mungkin mau nanya Bu. Iya. Nggak usah. Kalian aja, ayo. Dari sudut lain. Ayo dong, masa baru 4 nih? Atau enggak gantian deh, kakak-kakaknya ngasih pertanyaan yang ada di PowerPoint. Nanti siapa yang menjawab nanti dapat hadiah gitu gantian. Kalian tadi dengerin nggak nih yang disampaikan sama eh, kakaknya nih dari Esa Unggul? Coba gantian Kak, kasih pertanyaan balik. Baik, Ibu. Jadi aku punya pertanyaan nih buat kalian. Siapa yang bersedia untuk menjawabnya nanti dapat hadiah? Pertanyaannya, jelaskan apa itu metode 50, 30, 20 dalam pengelolaan keuangan. Ngelek-ngelek Kak. Serius, Melek. Melek, guys. Oke, saya ulang ya pertanyaannya. Jelaskan apa itu metode 50, 30, 20 dalam pengelolaan keuangan. Siapa yang bisa jawab? Kebutuhan, keinginan, dan tabungan Kak. Tabungan, Kak.
Sebelum 50 untuk menjawab, bisa perkenalkan namanya terlebih dahulu. yang Pak tadi Eko Kak mau Umar Yang Kak. jawab, yang jawab yang lain yang belum nanya. Kasih Ini kesempatan Pak Eko mau temennya yang jawab, Bu. lain. Bisa jawab yang lain ya, gantian. Pak Eko mau jawab katanya. Bu, hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya Saya mau uang. jawab nih. Uang. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Almoza. Langsung aja uangnya, Bu. Nih, Masa yang tadi nggak boleh? Bu, saya. Bu lah. Ibu dengerin nggak sih, Bu? Saya, Bu. Aduh. Butuh uang. Iya, jawab. Iya. Nih, Bu. 50 tuh untuk kebutuhan pokok. Nah, itu seperti sewa, makanan, dan tagihan. Nah, kalau 30-nya tuh untuk keinginan seperti hiburan. Nah, kalau 20%-nya itu untuk investasi di saham gitu, Bu. Bitcoin tuh, Tadi kripto semua Bu kita beli. kalian ada investasi saham nggak? Saya nggak ngerti Bu saham ya. Nggak ngerti cara mainnya. Kalau ngerti saya main kan. Tadi yang Reksadana, nanya Bu, dapat reksadana. uang. Oh, next. Berarti next Abdi Mas berikutnya kita bahas saham. Apa? Kapan? Bu tadi Kapan? yang jawab, yang nanya dapat Apa uang juga. sih? Apa Bu? Ini kalian investasinya apa emang kalau boleh tahu? Otak, Bu. Investasi di otak. Ke tukang dagang kebetulan. Ya Bu, saya investasi ke mama Ya, saya. Bu. Saya modalin mama saya yang bikin, saya yang jual. Bisnismen. Jajan itu terbentuk investasi juga, Bu. Lambung. Investasi saya tuh niat tuh kalau ada duit investasi bank Bu. BCA 2 lembar. Berapa? 12 lembar. Berapa? Satu slot ya? Satu slot 12 lembar. Mana Bu duitnya Bu? Bu, mau nomor GoPay saya, Bu. Ini apa? Jangan lupa isi absensi ya. Nanti hadiahnya nanti dihubungin Yuk, via Orpek. WA. Ibu pertanyaannya apa Tabungan lagi, saya Bu? jawab Bu. Boleh lagi Kak Yang pertanyaannya? Bu yang jawab gak dapat duit. Tadi katanya dapat duit. Iya, nanti dihubungi via WA. Lah ibu yang nggak tahu WA saya Bu. Gimana ini masalah sasaran duitnya? Isi absensi udah belum? Absensi kan ada nomor HP-nya. Bu, nama saja Almoza Rizky Bu, yang jawab Almoza Rizky. Absennya 3. Nah, iya, udah. Rumahnya perlu Bu. Ini, Pak. Ini, Pak. Gunung Kirim gue cuy, ntar duit gue nggak dapet ini. Saya nggak punya Pak, saya nggak punya grup. Bapak nggak mau joinin saya. udah, Pak. Lanjut Kak, yang lain pertanyaannya. Yang lain, Kak, pertanyaannya, Kak. Ya, Kak. Tes. Mereka dong di sini. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya tadi yang menjawab pertanyaan dari saya, siapa ya namanya? Aditya Wibisono. Dinesia Tabina. Kenapa jadi nama lu? Oh, iya. Oke, satu lagi Kak pertanyaannya habis itu udah. Oke. Ayo Kak, satu lagi pertanyaannya terus rebutan siapa yang bisa jawab.
Baik, Kita Ibu. dapat hadiah juga. Nih, aku punya satu pertanyaan lagi. Tadi kan teman aku udah ngejelasin secara umum ini keuangan ini mencakup tiga kegiatan utama. Nah, kalian bisa sebutin nggak tiga eh, kegiatan utama itu apa aja? Coba. Apakah pertanyaannya, Kak? Ngelek. Maaf Kak, tadi pertanyaannya tidak terdengar. Nge-lag. Oh iya, iya, iya. Maaf ya, iya. Keuangan ini kan mencakup tiga kegiatan utama. Nah, tiga kegiatan utamanya ini apa? Terus tuh. Pertanyaannya sudah diketik di kolom chat, bisa dicek di kolom chat. Kak mau jawab, Kak? Kak, mau jawab, Kak? Ya, boleh. Perkenalkan namanya terlebih dahulu ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raditya Wibisono Ini. dari kelas 12 akuntansi 5. Maaf, boleh Kegiatan diulangin kembali? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Raditya Wibisono dari kelas 12 akuntansi 5. Silakan jawabannya. Kegiatan utama dalam keuangan itu ada kegiatan pendanaan atau financing, terus kegiatan investasi, dan kegiatan operasional. Maaf kalau salah, Kak. Apa ada tambahan lagi untuk jawabannya? Atau sudah cukup? Udah cukup dari saya, Kak. Terima kasih. Nah, oke, makasih buat jawabannya. Jawabannya udah sesuai sama yang aku punya. Thank you. Maaf kalau salah, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Baik, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ke penghujung acara, kita ada sesi foto bersama. Mungkin yang belum on cam bisa di on cam. Udah on cam. Udah on cam. Ini ya nih. Udah. Mau. Oke, Kak, pakai aba-aba, Kak. Bapak, buka saya banget. Pak bilang 1, 2, 3 ya. Ya, nanti aku hitung 1, 2, 3 ya. Kamu cari terus. 1, 2. Oke, ayo. 1, 2, 3. Udah belum, Kak? Lagi. Lagi. Ya. Sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Udah.
Udah Kak. Oke. Lah itu kita. Oke, baik, sesi fotonya sudah. Sebelumnya, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para dosen yang telah hadir dan pada kegiatan hari ini. Dan kepada kedua pembicara materi atas penyampaian yang luar biasa, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan antusias sejak awal hingga akhir. Saya Aprilia, mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya.